Perkenalkan, nama saya Lady Fiamslau dari jurusan akuntansi. Nah, pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pertama yaitu ada sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Nah, ini mungkin gambaran umum tentang sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada masa prakolonial. Nah, bahasa-bahasa di wilayah Nusantara sudah ada sebelum masa penjajahan. Nah, bahasa-bahasa ini termaksud Melayu, Jawa, Sunda, dan masih banyak lagi. Nah, bahasa Melayu khususnya menjadi perdagangan dan komunikasi lintas suku di wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu ada pengaruh kolonial Belanda. Nah, pada abad ke-16 bangsa Eropa mulai menjajah wilayah Nusantara. Nah, penjajahan ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa di wilayah ini. Nah, yang ketiga yaitu ada di era pendidikan dan penerbitan. Nah, pada abad ke-20 gerakan nasionalis mulai muncul di Indonesia yang bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan. Bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa perdagangan dan komunikasi menjadi bahasa yang digunakan dalam gerakan ini. Nah, gerakan ini juga memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan dan penerbitan. Yang keempat yaitu ada bahasa persatuan. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945 bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa resmi dan nasional dengan nama Bahasa Indonesia. Pada tahun 1972 Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan dan komunikasi nasional di Indonesia. Nah, yang kelima yaitu ada pengembangan dan standarisasi. Sejak kemerdekaan bahasa Indonesia terus berkembang dan mengalami proses standarisasi. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu ada pengaruh global. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, pengaruh bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin kuat dalam Indonesia. Jadi kata-kata serapan dan istilah-istilah asing banyak digunakan dalam bidang teknologi, sains, dan bisnis. Nah, yang selanjutnya itu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional adalah alat untuk pemersatu bangsa, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, dengan menggunakan bahasa Indonesia, rasa kesatuan dan persatuan bangsa berbagai etnis terpuruk karena kehadiran pada kehadiran bahasa Indonesia dengan ratusan bahasa daerah tidak menimbulkan sentimen negatif bagi etnis yang menggunakannya. Nah, sebaliknya justru bahasa Indonesia dianggap sebagai pelindung sentimen kedaerahan sebagai penengah ego kesukuan. Nah, dalam meninggalkan identitas kesukuan dan keistimewaan kepada nilai-nilai sosial. Nah, yang ketiga itu ada keadaan bahasa Indonesia di Indonesia. Nah, keadaan bahasa Indonesia di Indonesia saat ini adalah sebagai bahasa resmi dan nasional yang digunakan secara luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, berikut ada beberapa aspek yang mencerminkan keadaan bahasa Indonesia di Indonesia. Yang pertama yaitu ada bahasa pemerintahan dan administrasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam semua lembaga pemerintahan termasuk di parlemen, departemen pemerintahan, dan institusi administratif dan lain-lain sebagainya. Nah, dokumen resmi kebijakan dan peraturan ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, yang kedua itu ada dalam pendidikan. Nah, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di Indonesia dari tingkat sekolah dasar dan sampai dengan perguruan tinggi. Mata pelajaran juga diajarkan dalam bahasa Indonesia kecuali mata pelajaran bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, yang ketiga yaitu ada dalam sisi media. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang dominan dalam media cetak, media online, dan siaran televisi dan radio di Indonesia. Yang keempat yaitu ada komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia adalah bahasa komunikasi sehari-hari di masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia dalam interaksi sosial seperti percakapan, berbelanja, dan berinteraksi dengan orang lain di tempat umum. Yang selanjutnya yaitu ada budaya dan seni. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam seni, sastra, musik, dan teater di Indonesia. Yang selanjutnya ada perkembangan dan pengaruh. Indonesia terus berkembang mengalami perubahan seiring perkembangan sosial.
teknologi, dan budaya. Nah, pengaruh-pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin kuat melalui serapan kata atau istilah-istilah asing. Namun, penting dicatat bahwa Indonesia memiliki keberagaman bahasa daerah yang masih digunakan oleh berbagai suku dan komunitas. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada lambang kebanggaan. Dan seluruh bangsa Indonesia patut berbangsa dengan adanya satu bahasa antara berbagai bahasa daerah dengan etnis yang berbeda-beda. Yang selanjutnya itu ada lambang identitas. Bahasa Indonesia terdiri dari berbagai etnis atau suku bangsa, sehingga dengan kondisi ini bahasa Indonesia berfungsi untuk lambang identitas. Nah, fungsi selanjutnya yaitu ada alat untuk pemersatu berbagai suku bangsa. Indonesia merupakan alat yang memungkinkan untuk menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial dan bahasa dalam kebanggaan Indonesia. Nah, yang fungsi selanjutnya itu ada alat penghubung antar daerah. Nah, jika negara kita tidak memiliki satu bahasa, maka pertama yang muncul adalah hambatan komunikasi antara suku bangsa. Yang selanjutnya yaitu ada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Pada dasarnya dibedakan atas dua yang bertolak dari sejarah pertumbuhannya. Itu ada pertama yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang paling utama dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Hal tersebut tersurai pada Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, setelah Sumpah Pemuda dalam sebuah hasil perumusan seminar politik bahasa yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 25 sampai 28 Februari tahun 1975. Nah, yang kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seiring dengan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, besoknya tanggal 18 Agustus diakui dan disahkan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kedua yaitu ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, seiring dengan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, besoknya pada tanggal 18 Agustus 1945 diakui dan disahkan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dan termasuk pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia, yang berarti bahasa Indonesia tidak hanya berkedudukan sebagai bahasa, tetapi juga termasuk dalam bahasa negara. Jadi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa diembannya dalam persoalan kehidupan berbangsa, bukan dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya yaitu ada bahasa Indonesia sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, peran bahasa Indonesia sebagai identitas suatu kelompok masyarakat dapat dijadikan media untuk penguatan identitas kelompok. Oleh karena itu, penguatan identitas nasional bangsa Indonesia sebenarnya dapat dilakukan dari hal terkecil, yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Ada 4 peran yang sangat penting, yaitu ada yang pertama ya ada simbol persatuan. Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan dan komunikasi nasional karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah yang beragam. Yang kedua itu ada lambang kemerdekaan. Indonesia juga merupakan simbol kemerdekaan bangsa Indonesia pada saat kemerdekaan pada tahun 1945 itu bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa nasional yang digantikan bahasa Belanda yang sebelumnya digunakan oleh pemerintahan kolonial. Yang ketiga itu ada pendidikan dan literasi. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan melalui bahasa Indonesia itu sendiri. Pendidikan dan pengetahuan disampaikan kepada generasi muda Indonesia. Yang keempat yaitu ada kekayaan budaya. Bahasa Indonesia mengandung kekayaan budaya Indonesia. Dalam bahasa Indonesia terdapat kosakata, frasa, dan idiom yang mencerminkan budaya, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bahasa Indonesia pada generasi milenial. Bahasa Indonesia adalah jati diri sekaligus identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memegang peran yang sangat penting pada semua aspek kehidupan. Nah, saat ini adalah era milenial, masa adanya peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Nah, hal tersebut berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Keadaan yang ada sekarang adalah
fungsi bahasa Indonesia yang mulai digantikan oleh bahasa asing, dan adanya perilaku yang cenderung menyelip istilah asing pada padanan dalam bahasa Indonesianya ada. Dikarenakan karena sikap yang meyakini bahwa terlihat modern, terlihat keren, dan dengan alasan tersebut mempermudah komunikasi di era milenial. Itu membuat kita sebagai generasi milenial, seiring perkembangan zaman, berjalannya waktu, mulai terlihat adanya tanda-tanda pergeseran bahasa Indonesia oleh bahasa asing dari aspek kosakata. Nah, hal tersebut disebabkan di era milenial yang menuntut dan mengakibatkan adanya istilah-istilah baru dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya itu ada peran bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tampak di dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai wilayah tanah air Indonesia. Dalam proses perjalanan bangsa pasti akan melakukan suatu hubungan dengan negara lain. Nah, dan tidak terkecuali bangsa Indonesia, yang dimana semakin hubungan antar bangsa-bangsa di dunia itu menjadi semakin intens akibat dari perkembangan teknologi yang menciptakan hubungan antar berbagai negara. Nah, yang selanjutnya itu ada peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa, yaitu ada komunikasi dan integrasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi yang digunakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Kedua, itu ada pendidikan dan pengetahuan. Bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Itu merupakan peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Yang selanjutnya yaitu ada pembangunan ekonomi. Bahasa Indonesia sendiri memainkan peran yang penting dalam pembangunan ekonomi. Bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi bisnis, perdagangan, dan transaksi ekonomi di Indonesia. Nah, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik memungkinkan akses yang lebih baik terhadap informasi, peluang kerja, dan pasar ekonomi. Nah, bahasa Indonesia juga digunakan dalam publikasi, perjanjian, kontrak, dan dokumen bisnis lainnya. Yang selanjutnya itu ada kepemimpinan dan administrasi. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan dalam kepemimpinan dan administrasi pemerintahan. Nah, pemimpin negara, pejabat, birokrat menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, perundingan, dan pengambilan keputusan. Nah, bahasa Indonesia juga digunakan dalam penyusunan kebijakan, hukum, dan regulasi untuk memajukan pembangunan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada identitas dan budaya. Bahasa Indonesia memainkan peran yang sangat penting juga dalam identitas dan budaya, dalam memperkuat identitas nasional dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Bangsa Indonesia mencerminkan keanekaragaman budaya, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Kesimpulan dari materi saat ini yaitu bahasa Indonesia memainkan peran sentral dalam pembangunan bangsa Indonesia dengan memprioritaskan pengembangan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika dapat memperkuat identitas nasional, memajukan pendidikan, meningkatkan kesempatan kerja, serta membangun hubungan yang harmonis dan inklusif antara individu-individu di Indonesia. Sekian presentasi saya pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.